Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda pasti pernah lihat kan sebuah peta yang warna-warni, peta yang menunjukkan misalnya tingkat kepadatan penduduk atau data ekonomi di suatu wilayah. Nah, pernah nggak Anda bertanya-tanya, gimana caranya ya semua angka-angka itu bisa diubah menjadi gambar yang seolah-olah bercerita? Hari ini kita akan bedah tuntas persis tentang hal itu. Begini, setiap hari, lembaga seperti Badan Pusat Statistik itu merilis data yang super kaya. Angka tentang populasi, ekonomi, kesehatan, wah banyak sekali. Dan data ini krusial banget buat pengambilan keputusan. Tapi ada satu masalah besar, data ini tuh buta secara geografis. Angka-angka ini sama sekali nggak tahu di mana posisi mereka di atas peta. Nah, untuk menjembatani kesenjangan ini, kita akan coba telusuri dalam 5 langkah. Kita mulai dari memahami dua dunia data yang terpisah ini, lalu kita lihat gimana para ahli membangun jembatan di antara keduanya, tantangan apa saja yang biasanya muncul, apa solusi cerdasnya, dan yang paling penting, kita akan lihat seperti apa hasil akhirnya yang luar biasa itu. Oke, jadi di dunia perencanaan, kita itu sebetulnya berhadapan dengan dua jenis pahlawan data yang berbeda. Masing-masing punya kekuatan, tapi juga punya kelemahan sendiri. Coba bayangkan, di satu sisi kita punya data tabular, anggap aja spreadsheet raksasa dari BPS. Ini adalah otak dari analisis kita, penuh dengan fakta dan angka tentang masyarakat. Tapi ya itu tadi, tanpa lokasi, data ini seperti cerita tanpa latar tempat. Di sisi lain kita punya peta digital. Ini adalah tubuh atau kerangkanya yang bisa menunjukkan bentuk fisik wilayah dengan sangat presisi. Tapi tanpa data, peta ini seperti tubuh tanpa jiwa, cuma kumpulan garis dan poligon kosong. Keduanya sangat powerful, tapi sayangnya mereka nggak bisa ngobrol satu sama lain. Jadi pertanyaannya, bagaimana kita menyatukan otak dan tubuh ini? Jawabannya, kita butuh sebuah jembatan digital. Dan di dunia data, jembatan ini kita kenal dengan nama table join. Anggap saja ini seperti proses perjodohan data. Table join ini tugasnya mengambil semua informasi penting dari tabel statistik kita, misalnya data dari Excel, dan dengan cerdas menautkannya ke setiap wilayah yang sesuai di peta digital. Inilah proses ajaib yang memungkinkan kita mewarnai peta berdasarkan data, memberikan kehidupan dan makna pada setiap poligon di peta. Nah, coba lihat deh gimana cara kerjanya. Di sebelah kiri kita punya data BPS. Di tengah ada data dari peta kita. Perhatikan baik-baik deh, keduanya punya satu kolom yang sama persis. Kode wilayah. Kolom inilah kuncinya. Jadi komputer akan memindai kedua tabel, mencari kode yang cocok, misalnya 3101, dan begitu ketemu pasangannya, klik. Semua data dari baris BPS itu langsung disalin dan ditempelkan ke wilayah yang benar di peta. Kunci penghubung ini, wah ini adalah segalanya. Kalau pakai istilah teknis, ini disebut primary key di tabel peta dan foreign key di tabel data. Biar gampang, bayangkan saja seperti gembok dan kunci. Setiap wilayah di peta punya gembok unik atau primary key. Dan setiap baris data statistik punya kuncinya atau foreign key. Supaya datanya bisa masuk, kuncinya harus benar-benar sama persis dengan gemboknya. Inilah yang membuat proses pencocokan berjalan otomatis dan tanpa kesalahan. Kedengarannya gampang kan? Sayangnya di dunia nyata, data itu seringkali berantakan. Jadi sebelum kita bisa menggabungkan data, biasanya kita harus melewati beberapa rintangan teknis yang cukup umum. Biasanya ada 3 musuh utama dalam proses ini. Yang pertama, data yang kotor dan tidak terstruktur. Kedua, ada krisis identitas data, di mana komputer enggak mengenali angka dan teks sebagai hal yang sama. Dan yang ketiga, masalah klasik, penulisan nama yang enggak konsisten. Rintangan pertama, data mentah itu seringkali dibuat untuk dibaca manusia, bukan mesin. Coba lihat contoh ini. Ada judul laporan, ada sel yang digabung, bahkan nama kolomnya panjang dan pakai spasi. Komputer bakal bingung baca format seperti ini. Makanya langkah pertama adalah membersihkannya. Kita harus ubah jadi format tabel yang kaku dan rapi. Baris pertama wajib jadi header dan nama kolomnya harus pendek, sederhana, tanpa spasi atau karakter aneh. Oke, rintangan kedua. Dan ini mungkin yang paling sering bikin orang frustrasi, ketidakcocokan tipe data. Jadi begini, komputer itu sangat kaku dan literal. Kita lihat contoh klasik ini, kode wilayah. Di peta kodenya mungkin disimpan sebagai teks 01, tujuannya supaya angka 0 di depan tetap ada.
Tapi, waktu data itu dibuka di Excel, programnya seringkali sok pinter dan otomatis mengubahnya menjadi angka 1. Buat kita, ya artinya sama aja. Tapi bagi komputer, teks 01 dan angka 1 itu adalah dua hal yang sama sekali berbeda. Hasilnya, penggabungan gagal total. Rintangan ketiga ini muncul kalau kita nggak punya kode unik dan terpaksa pakai nama wilayah. Sejujurnya ini sangat tidak disarankan ya. Kenapa? Karena manusia itu nggak konsisten. Lihat saja ini, beda satu spasi, pakai singkatan DS, atau bahkan salah ketik satu huruf saja, itu sudah cukup buat komputer berpikir Sukamaju dan Sukamaju adalah dua tempat yang benar-benar berbeda. Proses pencocokan pun langsung gagal. Oke, terus gimana kalau data kita sama sekali nggak punya kode atau nama wilayah? Misalnya kita cuma punya daftar titik koordinat GPS dari lokasi sekolah atau puskesmas. Apa ini artinya semuanya sia-sia? Tentu saja tidak. Untuk kasus seperti ini, kita pakai alat yang berbeda. Teknik ini namanya spatial join. Beda dari yang tadi yang mencocokkan teks atau angka, spatial join ini bekerja berdasarkan lokasi. Coba bayangkan kita punya dua lembar plastik transparan. Satu lembar adalah peta wilayah dan lembar satunya lagi berisi titik-titik lokasi sekolah. Sekarang kita tumpuk kedua lembar itu. Nah, spatial join adalah proses di mana komputer secara otomatis melihat, oke, titik sekolah ini ada di dalam poligon wilayah mana ya? Lalu informasi dari titik itu disalin ke wilayahnya. Nah, setelah kita berhasil melewati semua rintangan teknis dan menyatukan data kita, baik itu dengan mencocokkan kode lewat table join ataupun menumpuk lokasi lewat spatial join, akhirnya kita sampai di tujuan akhir. Kita bisa menciptakan sesuatu yang sangat kuat dan informatif, sebuah peta tematik. Peta tematik atau yang sering juga disebut choropleth map, pada dasarnya adalah peta yang bercerita lewat warna. Setiap wilayah di peta diwarnai berdasarkan gradasi nilai datanya. Contohnya, wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi bisa kita kasih warna merah tua, sementara yang lebih sejahtera warnanya hijau muda. Tiba-tiba saja pola yang tadinya tersembunyi di dalam tabel angka jadi sangat jelas terlihat di depan mata kita. Dan inilah inti dari semuanya. Proses ini benar-benar mengubah ratusan bahkan ribuan baris angka yang abstrak dan sulit dipahami menjadi sebuah instrumen komunikasi visual yang sangat efektif. Ini memungkinkan para perencana, pembuat kebijakan, atau bahkan kita sebagai masyarakat umum untuk dengan cepat melihat di mana masalah terkonsentrasi, di mana ada kesenjangan, atau wilayah mana yang paling butuh perhatian. Nah, ini membawa kita pada sebuah pertanyaan besar untuk direnungkan. Coba bayangkan, potensi apa yang bisa terbuka kalau lebih banyak lagi data kesehatan, pendidikan, ekonomi, bahkan lingkungan, semuanya terhubung dengan konteks lokasinya. Kira-kira pola-pola tersembunyi apa lagi ya yang bisa kita temukan untuk membangun wilayah yang lebih baik lagi? Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.